Halo sahabat wirausaha, apa kabar hari ini? Pernah nggak sih kamu pengen produk dan bisnismu ini bisa dipakai dan direview secara langsung oleh influencer atau tokoh terkenal? Siapa tahu nih testimoni dari influencer ini bisa mendatangkan calon konsumen baru dan jadi tertarik membeli produk kamu. Nah, supaya produk kita bisa direview dengan influencer, kita harus memanfaatkan strategi brand endorsement alias menggait pelanggan lewat jalan endorse ke artis, selebgram, dokter spesialis, atau individu ternama lainnya. Nah, melalui podcast kali ini, saya Enes Hendrawan selaku host yang akan berbincang tentang cara mengoptimalkan pemasaran melalui brand endorsement. Dan kebetulan sekarang ini saya sudah ditemani oleh Mbak Diah Kusuma Dewi, seorang womanpreneur sekaligus founder dari brand Me Time Fresh. Penasaran kan? Yaudah langsung kita panggilkan aja Mbak Diah. Halo, apa kabar? Iya, halo Mas Yanes. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ini semangat banget untuk hari ini ya. Nah, baik, Mbak Diah, sebelum kita bahas topik pertama nih atau intinya nih, bisa nggak sih ceritain sedikit bisnis Me Time Fresh ini seperti apa? Terus sudah berapa lama berjalan dan mulai dikenal banyak konsumen di Indonesia ini seperti apa? Ya, jadi Me Time Fresh adalah brand kuliner ya. Produknya tuh minuman atau plant-based milk seperti susu almond, susu kedelai yang komposisinya itu dari ragam olahan superfood. Salah satunya almond, kedelai, daun kelor, dan lain sebagainya. Kita ini berdiri sejak 2017. Dan saat itu juga sudah startnya online ya. Online karena memang tahu treatment dari produk ini itu agak tricky. Jadi nggak bisa langsung dijual offline, tapi online dulu untuk edukasi atau strategi jemput bola seperti itu. Dimulai tahun 2017 dengan online ya. Mbak Dia boleh dong sharing sedikit ya. Saat menjalankan bisnis itu kan ada banyak cara nih untuk mengoptimalkan pemasaran supaya bisnis kita bisa menjangkau konsumen yang lebih banyak. Betul. Nah, salah satunya dengan brand endorsement. Kalau menurut Mbak Dia sendiri nih, sebenarnya berapa penting sih Mbak menerapkan strategi brand endorsement ini untuk bisnis? Penting. Jadi untuk para pelaku UMKM nih ya, brand endorsement ini penting karena ini untuk menjangkau exposure yang lebih luas lagi. Karena tujuannya kan untuk brand awareness ya, agar produk kita itu bisa mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat. Apalagi yang mereview itu adalah influencer yang cukup populer. Dan ini bisa menjadi intangible asset di beberapa waktu ke depan. Karena selama teknologi masih kita gunakan, ini akan menjadi jejak digital. Dan ini akan sangat membantu proses promosi ya ke beberapa waktu ke depan. Wah, ini menarik banget sih Mbak kalau kita bicara tentang endorsement ya. Nah, jadi memang penting banget ya Mbak untuk menggunakan endorsement ini, terutama untuk bisnis yang masih level UMKM. Kalau misalkan dari strategi yang dilakukan ini, apakah endorsement bisa mempunyai pengaruh yang besar Mbak? Entah terhadap eksistensi bisnis atau peningkatan dari penjualan produk? Ya, betul sekali. Jadi karena endorsement ini kan untuk melahirkan awareness ya. Kenapa? Karena akan punya dampak atau memiliki exposure yang tinggi. Nah, dari situ akan membuka pintu-pintu peluang yang lain gitu ya. Nggak hanya pembeli sebenarnya. Misalnya pintu kolaborasi ke sesama UMKM atau kolaborasi ke pihak-pihak tertentu atau bahkan mungkin bisa diundang liputan media gitu ya. Itu banyak. Jadi memang endorsement itu goalnya itu nggak hanya untuk memperkenalkan produk ya, tapi brand awareness itu bisa membuka pintu-pintu peluang lainnya untuk UMKM. Berarti kalau saya simpulkan memang cukup besar ya pengaruhnya Mbak? Yes. Nah, karena tujuan dari brand endorsement ini tuh memang biasanya difokuskan untuk awareness ya. Pastinya pengen citra bisnis yang dibangun tuh lebih baik. Betul. Nah, biar bisa pas dan dipercaya gitu Mbak sama target konsumennya dan mereka tahu kalau bisnis kita ini jual produk dan keunggulannya tuh apa aja gitu ya. Tapi tidak semua influencer nih yang saya lihat di sosial media ini cocok dengan jenis bisnis atau produk yang kita jual. Betul. Nah, kalau menurut Mbak Dia sendiri nih, gimana cara Mbak Dia menentukan mitra atau tokoh influencer yang cocok untuk endorse dari produk Me Time Fresh sendiri? Iya, gitu. Jadi sebelum kita goes to tips and triknya nih, yang perlu kita tanamkan nih sebagai pelaku UMKM adalah mindsetnya untuk endorsement itu bukan ke closingan atau bukan untuk selling ya, tapi untuk awareness lagi-lagi itu di situ. Jadi tahapan itu dari yang konsumen tidak tahu menjadi tahu, konsumen pernah dengar
jadinya oh iya inget gitu. Yang tadinya inget jadi tertarik mau beli. Yang dari tertarik mau beli akhirnya beli beneran gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu. Bukan langsung ke call to action yang oke, ada endorsement langsung beli, enggak ya. Jadi ekspektasinya ketika sudah keluar budget 1 juta, jangan berharap langsung balik 2 juta atau 3 juta gitu. Jadi ini ada trial errornya. Itu mindset yang salah selama ini. Ya gitu, itu yang pertama. Lalu kita harus pertimbangkan nih, jadi ada 2 pertimbangan. Pertimbangan pertama tuh pertimbangan internal ya, dari segi produk kita. Emang target marketnya siapa? Gitu. Jangan sampai misalnya kita punya usaha ada di Jakarta Selatan, kita pakai influencer yang tinggalnya di Bandung. Gitu ya. Karena kan mau nggak mau kan akan mempromosikan untuk icip-icip ke Jakarta Selatan gitu. Jadi memang yang paling memungkinkan adalah ya di wilayah Jabodetabek lah gitu kan. Itu salah satunya. Jadi dari di mana usahanya itu berada, lalu dari segi usia ini produk diminati oleh Gen Z kah, milenial kah gitu kan. Dari segi usia karena mereka memiliki perilaku yang berbeda, memiliki minat yang berbeda. Lalu secara kondisi finansial, ini produk kita ini harganya memang untuk menengah ke bawah ya, middle low atau menengah ke atas. Jadi dari kriteria target market kita ini akan mempengaruhi siapa sih KOL atau influencer yang akan kita gandeng. Karena kalau kita tidak menganalisa ini, kita bisa salah gandeng influencer nih, nanti lagi dan lagi sayang budgetnya yang udah keluar gitu. Lalu itu secara umum. Nah, secara khusus ada yang namanya profiling customer. Oh, itu juga perlu diperhatikan. Ya, profiling customer itu kita akan tahu kalau misalnya oh, iya nih target market aku misalnya dia ibu-ibu gitu ya. Berarti perilakunya ibu-ibu pada umumnya itu seperti apa sih? Circle mereka di usia segitu siapa aja sih? Punya anak berapa rata-rata, interestnya apa gitu kan, komunitasnya gimana, itu kita harus analisa juga karena lagi dan lagi akan mempengaruhi siapa influencer atau KOL yang akan kita gandeng. Lalu pertimbangan secara eksternal yaitu keluar ya, berarti kita lihat dari sisi influencernya, followernya berapa banyak, engagement rate-nya bagus atau tidak, lalu konten-konten yang sajikan itu seperti apa. Itu kita bisa screening dulu apakah cocok dengan produk kita. Misalnya produk Me Time Fresh nih, kita kan brand positionnya itu kan memang sudah dari awal tuh menanamkan persepsi produk kita adalah ASI booster. Jadi yang kita gandeng adalah influencer yang melakukan advokasi menyusui ASI eksklusif selama 2 tahun, yang punya pembahasan tentang parenting, yang punya pembahasan tentang pengasuhan, kehamilan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita nggak fokus ke situ, nanti followernya juga akan semakin random. Semakin kecil fokusnya, semakin tepat sasaran. Tapi kalau random banget gitu ya, ya udah gitu. Jangan berharap boro-boro dapat follower balik gitu ya. Ya mungkin nggak ada feedback sama sekali gitu. Jadi kira-kira itu sih yang perlu dipertimbangkan. Baik, Mbak Dia, ini kalau kita berbicara mengenai budget nih, apakah ada perbedaan untuk mikro, ultra mikro, ataupun influencer besar? Pastinya ada, karena kan dari pembedaan klasifikasi itu sendiri kan udah kelihatan ya, mikro, ultra mikro, dan yang besar. Jadi secara rate pun pasti berbeda. Makanya kita butuh yang namanya listing influencer atau KOL. Namanya siapa aja, mereka tuh ada di niche bisnis yang mana gitu ya. Followernya ada berapa, rate-nya berapa, engagement rate-nya, terus hasil screening influencer itu gimana gitu. Jadi ya pinter-pinter memilih influencer ya berdasarkan poin-poin tersebut tadi. Tadi kita sudah berbicara tentang budgeting. Nah, contoh dari produk Me Time Fresh nih apa nih yang harus dilakukan oleh para influencer? Karena memang konsumen Me Time Fresh itu kan 90% dari ibu-ibu menyusui ya. Jadi ya influencer yang kita pilih adalah mereka yang concern mengadvokasi pentingnya ASI eksklusif selama 2 tahun, bagaimana cara men-treatment bayi yang baru lahir dan lain sebagainya gitu ya. Tapi nggak langsung ke berfollower besar. Berfollower standar juga nggak apa-apa, yang penting kan mereka punya pengikut atau punya pengaruh yang cukup baik lah gitu, sehingga bisa mempengaruhi mereka untuk mengetahui Me Time Fresh lebih dalam lagi gitu. Siap Mbak Dia. Aduh, ini
Ya Des, ngucapin terima kasih banget nih Mbak Dia, sharingnya tuh luar biasa. Informasinya dapat banget buat Yanes dan buat para sahabat yang ada di rumah ya. Nah, sahabat wirausaha, jadi sudah tahu nih pentingnya mengoptimalkan pemasaran melalui brand endorsement. Untuk eksistensi bisnis dari pembahasan ini juga kita bisa tahu apa yang perlu diperhatikan sebelum menentukan mitra yang pas dan cocok dengan produk bisnis kita. Semoga melalui podcast ini bisa membuka wawasan baru bagi para pelaku UMKM di Indonesia yang ingin meningkatkan brand awareness melalui endorsement ini. Jangan lupa akses juga video-video pembelajaran lainnya di website berikut ini. Cerdas berbisnis, cerdas finansial. bye-bye. Sampai jumpa.